Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 162, Keputusasaan Victoria. Kegembiraan Victoria langsung sirna. Awalnya ia mengira hari ini akan menjadi awal segalanya yang baik, tetapi ia tidak menyangka akan diberhentikan pada hari pertamanya di perusahaan baru. Stella menatap Victoria dengan ekspresi bersalah dan bertanya, "Victoria, apakah kamu menyinggung keluarga Husli?" Stella sedang sibuk dengan perusahaan kosmetiknya, jadi sebelumnya dia tidak mengetahui dengan jelas tentang kesulitan Victoria di S Corporation. Victoria langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata itu ulah Caiden. "Maafkan aku, Victoria. Aku tidak bisa menahannya. Tidak mungkin perusahaan kecil kita ini bisa mengalahkan keluarga Husli." Stella meminta maaf kepada Victoria dengan rasa bersalah. Victoria tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Stella. Aku tidak menyalahkanmu. Jika aku jadi kamu, aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Kalau begitu aku pergi dulu. Mari kita minum teh sore bersama lain waktu." Victoria menjaga sopan santunnya dan bangkit untuk pergi. Setelah meninggalkan gedung dan kembali ke mobilnya, Victoria tidak punya waktu untuk merajuk dalam kesedihan dan segera mengambil telepon selulernya untuk menelepon. Setelah mengukir karir seorang diri di dunia bisnis selama 7 tahun, ditambah dengan kenyataan bahwa ia telah naik jabatan hingga menduduki jabatan presiden direktur sebuah perusahaan publik, wajarlah ia memiliki banyak sekali kontak. Faktanya, Stella Cosmetics bukanlah perusahaan terbaik tempat ia bisa bekerja. Dia hanya memilih bekerja di sana karena dia dekat dengan Stella. Beberapa perusahaan literatur daring, perusahaan platform musik, perusahaan film, dan perusahaan konten video mengundang Victoria untuk bergabung dengan mereka. "Tuan Jones, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika saya datang ke New York City, Anda akan memberi saya jabatan wakil presiden. Apakah jabatan itu masih berlaku sekarang?" Ya, aku sudah di New York City. Kapan kamu ada waktu? Aku akan datang dan mengobrol denganmu, oke? Victoria pertama kali menghubungi perusahaan video daring terdaftar bernama Jenny. Namun, dalam 2 tahun terakhir, perusahaan tersebut mengalami kerugian finansial. Tahun lalu, perusahaan tersebut merugi hampir $2 miliar. Dengan hanya 2 atau 3 situs web video yang tersisa di pasaran, dan meningkatnya harga keanggotaan, High Plus Pay dari perusahaan lain, Victoria tahu bahwa menghasilkan laba hanyalah masalah waktu. Prospek masa depan perusahaan ini sangat bagus. Sesampainya di gedung pusat inovasi tempat perusahaan itu berada, CEO perusahaan, Linus Jones, secara pribadi menerima Victoria di ruang penerima tamu kantor. "Ah, sejak terakhir kali kita berpisah, aku sudah tak sabar untuk bertemu denganmu lagi, Nona Clarke. Serius, aku bahkan memimpikanmu tadi malam. Siapa yang tahu kalau kamu tiba-tiba menghubungiku pagi-pagi sekali dan meminta untuk bekerja di perusahaanku. Haha, tidakkah kamu pikir itu takdir?" Victoria dan Linus sebelumnya makan malam di Orlando, tempat mereka saling mengenal. Karena aura Victoria yang unik dan bakatnya dalam membujuk para taipan itu, Linus jatuh hati pada Victoria setelah mereka bertemu satu sama lain. Victoria tersenyum dan berkata, "Siapa bilang tidak? Saya sudah punya firasat saat makan malam tadi bahwa saya pasti akan bekerja untuk Anda suatu hari nanti, Tuan Jones." "Haha, tentu. Baiklah." Linus tersenyum senang. Dengan wakil presiden yang cantik seperti Victoria, dia pasti akan menikmati pekerjaannya setiap hari. "Victoria, kamu dulu bekerja di S Corporation, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan teknologi internet. Aku harus menguji pengetahuanmu tentang situs web video." Linus tentu tidak akan memilih orang sembarangan untuk menduduki posisi penting di perusahaan. Ia juga tidak akan mampu meyakinkan sebagian besar karyawan lainnya. Victoria secara alami lebih dari sekadar wajah cantik. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang banyak industri, terutama perusahaan internet. Selama 7 tahun terakhir, ia belajar banyak saat sering makan bersama para petinggi industri tersebut. Setelah mengobrol cukup lama, Linus berseru kagum, "Tidak ada seorang pun yang secantik dan sehebat dirimu di seluruh kota ini. Selamat datang di kapal. Saya akan segera mengadakan rapat dewan untuk mengumumkan masalah ini." "Terima kasih, Tuan Jones." Namun, yang mengejutkannya, seorang pria paruh baya mengetuk pintu tepat pada saat itu. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Linus setelah masuk. Setelah mendengar kata-katanya, kegembiraan Linus langsung sirna. Linus meminta pria paruh baya itu keluar dan menyalakan sebatang rokok. Ia bertanya, "Victoria, kapan kamu menyinggung keluarga Husli?" Victoria sudah menduga bahwa apa yang baru saja disampaikan pria paruh baya itu adalah pesan yang dikirim oleh keluarga Husli. Victoria agak terkejut. Baru sekitar setengah jam sejak dia tiba di Jenico. Bagaimana Caiden Husli berhasil mengetahuinya dan menghentikannya secepat itu? "Caiden Husli mengikutiku." Victoria memikirkan kemungkinan ini.
Terlepas dari perusahaan mana yang dipilih Victoria, Chaiden pasti akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Jenny adalah perusahaan terbuka, namun mereka tidak dapat memiliki otonomi dan harus tunduk kepada Husli. Victoria menatap Linus dan berkata, Tuan Jones, mungkinkah Anda juga takut pada keluarga Husli? Saya tidak pernah menyinggung mereka, tetapi mereka berniat membunuh saya. Sambil merokok, Linus mendesah dan berkata, maafkan saya, Nona Clarke, saya tidak bisa menentang keinginan Tuan Husli. Bagaimana dengan ini? Ceritakan apa yang terjadi pada kalian, dan aku akan membantu kalian berdua untuk menengahi. Itu tidak perlu. Victoria tahu hal itu tidak akan berguna karena Chaiden tidak pernah berselisih dengannya. Dia melakukannya karena Victoria adalah pacar Jordan. Pada akhirnya, satu-satunya solusi adalah putus dengan Jordan. Namun, Victoria tidak akan melakukan itu. Permisi, Tuan Jones. Victoria sekali lagi pergi dengan sedih. Setelah itu, Victoria menelepon beberapa perusahaan lagi dan juga pergi untuk wawancara. Namun, tanpa kecuali, para bos akan menerima telepon kurang dari setengah jam setelah dia tiba. Senyum di wajah mereka pun langsung berubah dingin. Dia harus mengakui bahwa keluarga Husli benar-benar berkuasa di kota New York. Para bos dari 10 perusahaan yang didatangi Victoria semuanya takut pada keluarga Husli. Pada pukul 5 sore, Victoria memarkir mobilnya di pinggir jalan. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, dan riasannya sedikit luntur. Karena ia berjalan dengan sepatu hak tinggi, kakinya terasa sakit, dan tumitnya berdarah. Hatinya lah yang paling sakit. Setelah ditolak berkali-kali, dia merasa tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di New York City. Duduk di kursi pengemudi, Victoria menyalakan sebatang rokok dan meletakkan kepalanya di kemudi. Ketuk-ketuk. Sebuah Mercedes-Benz tiba-tiba melaju dan berhenti di depan Victoria. Seorang pria mengetuk kaca mobil Victoria. Victoria menurunkan jendela dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Chaiden. Chaiden tersenyum sinis saat menatap Victoria yang tengah asyik berpikir. Dia berkata, ada apa, Nona Clarke? Apakah Anda menangis? Cek-cek, Anda selalu menjadi wanita cantik yang sombong. Mengapa Anda tampak begitu sedih sekarang? Melihat Anda membuat hati saya sedikit sakit. Victoria melotot marah ke arah Chaiden dan berharap dia bisa melahapnya. Chaiden bersandar di jendela mobil, menjulurkan kepalanya ke mobil Victoria, dan tertawa. Bagaimana? Cantik, tahukah kamu betapa hebatnya aku sekarang? Tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak perusahaan yang Anda hubungi. Selama saya menelepon mereka, mereka akan langsung memecat Anda, bahkan jika mereka mempekerjakan Anda. Selagi Chaiden berbicara, dia mendekatkan wajahnya ke wajah Victoria untuk menciumnya. Menurut pendapatnya, Victoria sudah disiksa hingga putus asa olehnya hari ini dan pasti tahu kekuatan Husli yang tak tercela. Dia yakin Victoria tidak akan berani menolak.